Baik, kita menjawab pertanyaan masuk. Banyak muadzin setelah adzan baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah. Padahal itu doa khitabnya khusus untuk para pendengar. Jadi muadzin baca apa dong? Nggak ada bacaan apapun buat muadzin. Loh, bukannya ada hadisnya? Baca dong bentuk redaksi hadisnya buat siapa itu? Redaksinya barang siapa yang mendengar adzan. Bukan buat muadzin. Saya akan memberikan 8 jawaban tentang masalah ini. Yang pertama, jujur saya belum pernah menemukan di dalam kitab-kitab para ulama dari mazhab manapun yang berpendapat seperti itu. Yang kedua, dalil itu memang ada dua. Ada dalil khusus, ada dalil umum. Dan sesuatu yang umum itu bisa dikhususkan. Tetapi untuk bisa dikhususkan sebuah dalil umum itu, dia membutuhkan dalil yang juga khusus. Maka hadis tentang kesunahan membaca doa selesai azan itu berlaku keumumannya, tidak boleh dikhususkan sampai ada dalil khususnya. Kan ada kaidah yang berbunyi, al-ibratu bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Yang menjadi pegangan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Sehingga ketika dalil menyatakan bahwa berdoa selesai azan itu bersifat umum, maka dia tidak boleh dikhususkan untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, itu kan untuk yang mendengar. Memang orang yang azan itu tidak mendengar. Kecuali mungkin kalau muadzinnya itu, mohon maaf, tuli. Mungkin dia bisa dikecualikan dari hadis ini. Yang keempat, kalau alasannya bahwa muadzin itu sudah dapat pahala besar, sehingga tidak butuh lagi untuk membaca doa ini juga pendalilan yang mengada-ngada. Karena seorang mukmin itu defaultnya orang yang rakus terhadap pahala. Yang kelima, membaca doa antara adzan dan iqamat itu termasuk waktu yang mustajabah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ad-du'a'u la yaruddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak di antara waktu adzan dan iqamah. Kalau berdoa dengan doa lafaz yang dibuat sendiri itu boleh, lalu bagaimana dengan doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi kita SAW? Yang keenam, justru kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama mazhab, secara keseluruhan, muadzin itu tetap disunahkan untuk berdoa selesai dia mengumandangkan adzan. Di antaranya dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Majmu' Syarhul Muhadzab, yustahabbu lil muadzin an yaqula ba'da faraghi adzanihi hadhil adzkar al-madhkurah minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disunnahkan bagi seorang muadzin setelah dia selesai dari mengumandangkan azan untuk membaca zikir-zikir berikut ini berupa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kalau kita merujuk kepada ulama-ulama Saudi, itu justru mereka mengatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama-ulama mazhab. Bisa kita lacak misalnya di situs Syekh bin Baz. Beliau mengatakan ad-du'a'u ma huwa biwajib. Doa selesai adzan itu tidak wajib. As-sunnatul lil muadzin. Dia disunnahkan untuk muadzin. Wa ghairul muadzin, dan juga yang selain muadzinnya. Yang kedelapan, mungkin ini dugaan saya, beliau itu gagal paham terhadap fatwa dari Syekh Al-Albani. Yaitu Syekh Al-Albani itu dalam salah satu fatwanya mengatakan bahwa termasuk bid'ah munkarah bagi orang yang selesai adzan itu menjaharkan salawat kepada Nabi dan doa-doanya. Buktinya apa? Di kalimat selanjutnya, fa in qila, kalau dikatakan fahal yamna'ul muadzin minas sholati alaihi sirran, apakah dilarang bagi muadzin itu untuk membaca salawat secara sir? Qultu, maka aku menjawab. Ini Syekh Al-Albani menjawab, la yamna'u mutlaqan. Ini tidak dilarang secara mutlak. Pendapat Syekh Al-Albani ini meskipun syadz ya dan ditolak oleh mayoritas ulama, tetapi tidak mengatakan doa selesai adzan bagi muadzin itu tidak sunnah.